Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah hampir setahun wabah COVID-19 melanda di dunia. Saat ini sudah hampir di seluruh negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia, sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian banyak orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis terdepan. Merekalah yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19, yang artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi wabah yang berdampak pada setiap sisi kehidupan kita. Interaksi sosial sebagian besar dilakukan secara virtual. Pandemi ini telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang melompati apa yang biasanya kita lakukan. Banyak hal yang dulu dengan leluasa kita lakukan, saat ini sudah tidak dapat lagi kita lakukan. Masyarakat sudah mulai terbiasa dalam pola hidup normal yang baru, atau kerap disebut juga dengan new normal. Sejak kasus positif COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia pada bulan Maret 2020, new normal menuntut manusia untuk mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru. COVID-19 juga telah mengajarkan kita untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Sebelum pandemi ini pun, pola hidup bersih dan sehat sudah dihimbau sejak lama. Namun, kebiasaan yang baru benar-benar diterapkan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Apa saja sih pola hidup sehat di masa pandemi saat ini? Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah suatu virus yang menyerang sistem imun kekebalan tubuh. Untuk melawan virus ini, harus berbanyak asupan makanan yang bergizi. Dengan menerapkan pola makanan yang sehat dan penuh nutrisi, serta kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh juga sudah pasti ikut meningkat. Salah satu makanan yang baik untuk daya tahan tubuh adalah makanan yang kaya akan vitamin C dan vitamin B kompleks. Selain makanan yang bersih, kebutuhan air putih pun juga harus tercukupi. Minum paling tidak 8 gelas sehari dapat membantu tubuh jadi tidak mudah dehidrasi dan dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Selalu melakukan olahraga yang rutin, memasuki new normal, sebaiknya tetap biasakan berolahraga sebelum melakukan aktivitas seharian. Istirahat yang cukup, yaitu dengan tidur, dapat membantu memaksimalkan metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Usahakan untuk tidur minimal 7-8 jam setiap harinya. Bantu juga dengan mengkonsumsi multivitamin, serta bantu tubuhmu memenuhi kebutuhan vitamin harian dengan mengkonsumsi multivitamin secara rutin. Kamu juga dapat meminum multivitamin yang mengandung vitamin C untuk membantu meningkatkan sistem imunitas dan jaga daya tahan tubuh. Selalu gunakan masker ya ketika bepergian keluar rumah, karena masker dapat mencegah penyebaran virus dengan melindungi bagian wajah dari droplet seseorang yang mengandung virus COVID-19. Selalu terapkan physical distancing, pastikan kamu juga selalu jaga jarak dan tidak melakukan kontak terlalu dekat dengan orang lain, kecuali memang benar-benar diperlukan. Jangan lupa untuk selalu menghindari kerumunan di tempat ramai. Seperti saat ini kita ambil contoh di masa PSBB. Bagi pekerja di bidang jasa pelayanan seperti minimarket, hingga bank, ataupun hal yang lain, saat ini mereka melayani pelanggan dengan menghalau plastik sebagai penerapan physical distancing dan jaga jarak fisik. Tentunya penggunaan masker saat ini menjadi pemandangan yang lumrah di ruang publik, mulai dari pengguna kendaraan bermotor, pekerja kantoran, ataupun golongan masyarakat lainnya. Kita juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan secara rutin, karena cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air terutama setelah menyentuh benda-benda yang ada di ruang publik. Jika tidak ada wastafel ataupun toilet, selalu gunakan hand sanitizer. Saat ini banyak sekali di ruang-ruang publik yang sudah tersedia wastafel pencuci tangan ataupun air yang tersedia.
Dan sekarang masyarakat yang memasuki gedung juga harus melalui screening suhu tubuh dan beberapa harus disemprot disinfektan. Dunia memang mengalami goncangan dan resiko ketidakpastian semakin besar. Cara mensikapi akan menjadi perhatian agar kita tetap bertahan di masa pandemi, sehingga akan memunculkan perilaku dan kebiasaan baru. Belajar dan bekerja dilakukan di rumah sehingga interaksi dilakukan melalui Zoom ataupun melalui Google Meet. Kita tidak pernah terbayangkan sehari-hari kita dilakukan interaksi secara virtual. Anak-anak yang belajar secara online pun mungkin mereka sudah merasa kangen dengan bermain bersama teman-temannya. Kita sekarang begitu familiar dan dipaksa untuk beradaptasi dengan rapat ataupun perhatian yang dilakukan melalui Zoom. Bisa jadi hal ini akan memunculkan generasi virtual. Kita memahami saat ini untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar dilakukan melalui pemesanan secara online. Dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus, maka transaksi yang dilakukan akan cenderung lebih banyak dilakukan secara online. Kita juga menjadi saksi bagaimana rumah makan, warung-warung kopi, atau kafe yang menawarkan kenyamanan untuk bersosialisasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan. Perilaku masyarakat telah berubah dengan menjaga jarak, mengurangi kontak, dan membeli sebatas pembelian dibawa pulang ke rumah. Sehingga konsumsi yang dilakukan lebih mengarah ke pembelian dengan kebutuhan sehari-hari. Dan kenyamanan tempat sudah tidak relevan lagi. Saatnya kita beradaptasi dan tidak menyalahkan keadaan yang sedang kita alami. Menteri Keuangan juga menyampaikan beberapa skenario terkait dampak pandemi virus ini terhadap perekonomian Indonesia. Skenario yang berat maka pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 2,3% dan skenario yang sangat berat juga hanya sebesar 0,4%. Dengan skenario sangat berat tersebut kemiskinan bisa meningkat dan pengangguran juga meningkat. Episode pandemi COVID-19 merupakan sejarah bagi kita yang terpilih untuk menghadapi tantangan ini. Kita tidak sendiri dan hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tidak elok apabila kita hanya menyalahkan keadaan ini. Saatnya kita beradaptasi dengan kehidupan baru dan kita jadikan setiap langkah kita relevan dalam merespon perubahan sehingga mampu melewati pandemi ini. Bukanlah yang terkuat atau yang terpintar yang dapat bertahan, melainkan mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Kutipan dari Charles Darwin tersebut relevan dengan masa-masa pandemi. Dan semoga kita dapat melewati tantangan ini dengan beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Sekian dari pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus lakukan dengan menerapkan physical distancing, memakai masker, mencuci tangan ataupun memakai sanitizer itu sudah menjadi kebiasaan kita di kehidupan new normal ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap saya yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih.